Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan jasmani dan rohani. Pak Kholis mau menerangkan mata pelajaran KNU-an kelas 5 hari Jumat tanggal 9 tahun 2021. Materi selanjutnya yaitu sifat yang keenam, wahdaniyat, ya. Artinya tunggal atau esa, ya. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa, baik zat, sifat maupun perbuatannya, ya. Yang menjadi catatan baik zatnya, sifatnya maupun perbuatannya. Yang jelas perbuatan Allah dengan kita itu beda, ya, karena Allah itu maha dari segala maha. Dalil dari sifat wahdaniyat Allah Subhanahu wa taala adalah surat Al-Ikhlas ayat pertama, yaitu Qul huwallahu ahad, ya. Surat Al-Ikhlas ayat pertama. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, yaitu Nabi Muhammad, bahwa Allah itu esa. Ya, Allah sang Kholik, sang pencipta itu esa atau tunggal, tidak ada jenisnya, tidak ada yang menyamai, merupakan maha esanya Allah. Ya, kita bisa jumpai dalil dari kemahaesaan Allah yaitu surat Al-Ikhlas ayat pertama. Selanjutnya yaitu sifat qudrat, yang artinya berkuasa. Allah Subhanahu wa taala bersifat qudrat, ya. Artinya berkuasa mutlak, absolut, ya, tidak ada pembandingnya, tanpa batas, unlimited, ya. Dalilnya adalah surat Al-Qur'an ayat 20. Innallaha ala kulli syai'in qadir, ya. Artinya sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, ya. Atas segala sesuatu, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, ya. Ini merupakan dalil atas kemahakuasaan Allah, yaitu surat Al-Baqarah ayat 20. Selanjutnya sifat iradat, ya, artinya berkehendak, ya. Allah Subhanahu wa taala bersifat iradah, artinya berkehendak mutlak tanpa batas, ya, tanpa batas atau absolut. Dalilnya adalah surat Hud ayat 107. Saya bacakan, inna rabbaka fa'alul lima yurid. Quran surat Hud ayat 107, ya. Artinya sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki, ya. Maha pelaksana, melaksanakan sesuatu, berbuat sesuatu tanpa batas, absolut, dan sifatnya mutlak, tidak terbatas apapun juga, ya. Ini merupakan sifat iradahnya Allah Subhanahu wa taala yang maha dari segala maha. Selanjutnya yaitu sifat ke-9, ilmu, artinya mengetahui, ya. Allah Subhanahu wa taala bersifat ilmu, artinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui atas segala sesuatu tanpa batas, ya. Atas segala sesuatu tanpa batas, tanpa terkecuali, unlimited, ya. Dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 216. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, ya. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui atas segala sesuatu, ya. Selanjutnya artinya, ya, saya bacakan, Allah Subhanahu wa taala mengetahui sedang kamu tidak mengetahui, ya. Allah itu maha mengetahui segala sesuatu apapun juga, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, baik yang bisa kita lihat maupun yang tidak kita lihat. Selanjutnya yaitu sifat ke-10,
hayat, artinya hidup. Allah Subhanahu wa taala bersifat hayat, artinya Allah Subhanahu wa taala itu hidup. Ya, hidupnya Allah itu beda dengan hidupnya makhluk atau yang diciptakan. Tanpa ada yang menghidupkannya. Ya, ini yang menjadi catatan bagi kita semua, bahwa hidupnya Allah itu tanpa ada yang menghidupkannya dan berbeda dengan makhluknya. Mukhalafatul khawadisi, yaitu berbeda dengan yang diciptakannya. Dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Yaitu surat Al-Baqarah ayat 255. Artinya sekarang, Allah Subhanahu wa taala tiada Tuhan yang berhak disembah. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hanya Allah lah yang berhak disembah dan hanya Allah lah tempat kita mohon pertolongan. Kalau berhubungan dengan surat Al-Baqarah ayat 255. Saya ulangi lagi artinya. Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup dan berdiri. Ya, berdiri, ya, qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, lagi terus menerus mengurus makhluknya yang tidak mengantuk dan tidak juga tertidur. Allah itu tidak mengantuk seperti kita dan juga tidak tidur seperti kita makhluknya. Ya. Selanjutnya yaitu sifat ke-11, sama, yang artinya mendengar. Allah Subhanahu wa taala bersifat sama, artinya Allah Subhanahu wa taala itu mendengar dengan sempurna. Ya, sempurna, kamil, ya, tanpa batas dan perbedaan, berbeda dengan pendengaran makhluknya. Ya, Allah itu mendengar, tapi pendengaran Allah itu berbeda dengan makhluknya. Dalilnya adalah surat Al-Maidah ayat 76. Saya bacakan, wallahu was-sami'ul alim. Al-Maidah ayat 76. Artinya, dan Allah lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran surat Al-Maidah 76. Selanjutnya yaitu sifat yang ke-12. Sifatnya Allah yaitu basor, artinya melihat. Allah Subhanahu wa taala itu maha melihat tanpa batas, ya, yang menjadi catatan bagi kita makhluknya, tanpa batas dan berbeda dengan makhluknya. Penglihatan Allah basirun itu beda dengan basirohnya makhluknya atau yang diciptakannya. Dalilnya yaitu surat Al-Mujadilah ayat yang pertama. Saya bacakan, innallaha sami'un basir. Al-Mujadilah ayat yang pertama, yang artinya sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Quran surat Al-Mujadilah ayat pertama, yaitu Allah itu maha mendengar, tapi pendengarannya Allah itu beda dengan pendengaran yang diciptakannya. Dan Allah juga maha melihat, dan penglihatannya Allah itu berbeda dengan penglihatannya makhluknya. Ya, ini yang menjadi catatan bagi kita seluruh makhluknya, terutama manusia. Sifat yang ke-13 yaitu kalam, artinya berbicara atau berfirman. Ya, yang menjadi catatan berbicara atau berfirman. Ya, kosakata yang lebih tepat yaitu berfirman. Ya, karena bicaranya Allah itu beda dengan bicaranya makhluknya. Allah Subhanahu wa taala itu maha berfirman tanpa perantara atau tanpa wasilah dan berbeda dengan makhluknya. Dalilnya adalah surat An-Nisa ayat 164. Wa kallama Musa taklima. Ya, dan Allah itu berfirman kepada Musa. Ya. Selanjutnya silakan dihafalkan masing-masing sendiri, ya, di rumah, ya, sampai kalian hafal sifat, pengertian, dan arti dari sifat-sifat Allah. Mari kita tutup pelajaran ini dengan membaca Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Semoga ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat dan berkah. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.